Mimpi Timnas U23 untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024 belum sepenuhnya terkubur. Kini anak asuhan Sinteyong ini memiliki kesempatan terakhir untuk merebut tiket Olimpiade Paris dalam laga playoff melawan Guinea di Paris 9 Mei mendatang. Lalu bagaimana peluang Timnas melawan Guinea? Kita akan bahas bersama dengan... Makanya terus STM Bakar ya memompa semangat bagi tim asuhannya. Juga ketua umum sudah mengatakan, lupakan dengan Irak, kita harus fight lagi untuk meraih satu tiket yang tersisa melawan Guinea. Ya, Guinea boleh orang bisa mengatakan tim yang kuat, tetapi kita bisa melakukan sama seperti kita mengalahkan Australia yang orang bilang tim yang kuat. Ya, apalagi dengan Korea Selatan, kita bisa melampaui, bisa mengalahkan mereka di perempat final. Jadi Guinea juga bisa kita hadapi. Yang penting anak-anak fokus, itu yang diminta. Ya, mental juga harus kembali, ya kita harus siap untuk menghadapi Guinea ini, tim U23 kita yang akan bertarung dalam laga terakhir. Jika kita kalah, kita tidak akan ikut Olimpiade, akan masuk di sana Guinea yang akan ikut. Tapi jika kita menang, tentunya sepak bola cabang salah satu Indonesia akan ikut di Olimpiade, akan hadir ya. Dan ini menjadi kerinduan tentunya buat semua pemain untuk mengukir prestasi sejarah yang luar biasa ketika kita ada di Olimpiade musim panas, dan kita memiliki 3 pemain senior sesuai dengan regulasi yang ada untuk bersama dengan tim Olimpiade kita. Siapa mereka kita belum tahu, apakah ada Ragnar Oratmangun, Tom Haya dari sana, Jay Ises, bahkan mungkin dengan penjaga gawang Martin Pais, masih ada Sandy Walsh yang akan dipilih tentunya oleh ST karena cuma 3 dari nama-nama yang saya sebut ini. Dan memang saya juga ada membaca banyak sekali analisa di sosmed bahwa banyak yang mengatakan target dari Sinteyong itu adalah hanya untuk lolos ke babak semifinal. Ya betul, tapi kan bukan hanya saja untuk lolos ke babak semifinal, enggak. Untuk lolos ke babak semifinal dengan bisa mendapatkan satu tiket untuk tampil di Olimpiade. Kalau cuma lolos ke semifinal buat apa? Kan kalau sudah bisa masuk ke semifinal artinya ada peluang untuk bermain di Olimpiade. Jadi sebetulnya targetnya adalah untuk masuk ke semifinal agar bisa bermain di Olimpiade, agar bisa mendapatkan satu tiket untuk Olimpiade. Jadi itulah target sebenarnya. Kalau masuk ke semifinal saja, terus apa yang kita dapat? Oke, itu adalah sejarah. Tapi kan kita gak dapat apa-apa. Kalau kita tidak bisa tampil di Olimpiade, tim-tim lain bisa tampil nanti. Betul kan teman-teman? Jadi kita juga perlu berpikir dengan akal sehat, harus logis. Kalau mau masuk ke semifinal artinya apa? Ingin mendapatkan jatah satu tempat bermain di Olimpiade. Jadi ini adalah momen terakhir atau peluang terakhir bagi Indonesia untuk bermain di Olimpiade. Peluangnya seperti apa nanti dong? H-1 saya akan memberikan previewnya. Yang pada akhirnya kita tidak bisa meraih prestasi terbaik, walaupun orang banyak bilang itu Piala Ciki gitu ya. Tapi menurut saya Piala Ciki kalau kita tampil sebagai juara maka dicatat dalam sejarah gitu kan. Yang dicatat dalam sejarah kan yang juara. Nah sekarang Sinteyong udah oke, kita objektif mencapai grafik penampilan meningkat permainannya. Yang sekarang kita nantikan adalah kapan Sinteyong bisa memberikan trofi untuk Indonesia, karena apa namanya ukuran prestasi sebuah negara dalam event-event besar di sepak bola ya trofi. Belgia nomor 1 dunia, tapi nggak ada apa-apanya, nggak dianggap apa-apa walaupun ini nomor 1 dunia karena nggak pernah bisa jadi juara gitu kan. Kita kan selama ini gitu, kita ukurannya ranking naik gitu kan. Nah kalau ukuran ranking naiknya kita seperti Belgia ya, ranking 1 FIFA tapi nggak mampu meraih prestasi apa-apa. Nah prestasi inilah yang ditunggu gitu. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, ya kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sinteyong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu ya kan loh. udah diuji, udah berapa tahun di sini? Contohnya begini, kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong?
Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu Loh, lo ambil enggak, risiko. ini menjawab Ini pertanyaan, pertandingan bukan, penting, menjawab Toel. pertanyaan utama tadi Ya. Bang Hotman. Ya. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Indonesia vs Guinea U23 resmi disiarkan langsung di TV nasional. Kabar gembira bagi fans timnas Indonesia, karena pertandingan timnas Indonesia U23 vs Guinea U23 di playoff Olimpiade 2024 akan disiarkan secara langsung di stasiun TV, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Hal ini menjawab kabar sebelumnya bahwa pertandingan hanya bisa disaksikan melalui live streaming di FIFA Plus saja. Jadwal Indonesia vs Guinea rencananya akan berlangsung di lokasi latihan timnas Prancis, Clairefontaine, Paris, Prancis. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI. Saksikan Indonesia vs Guinea Kamis tanggal 9 Mei pukul 18 waktu Indonesia Barat LIVE hanya di RCTI. Demikian pernyataan resmi RCTI lewat akun Instagram resmi RCTI. FIFA juga membuka gratis akses menyaksikan pertandingan Indonesia vs Guinea via live streaming di FIFA Plus dengan melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan kronologi laga Indonesia vs Guinea di babak playoff Olimpiade 2024 dapat disiarkan langsung di stasiun televisi nasional. Semula FIFA mengumumkan laga Indonesia vs Guinea bisa disaksikan secara gratis via live streaming di channel FIFA Plus. Penonton hanya diminta untuk melakukan registrasi. 3 hari jelang pertandingan, RCTI berhasil mendapatkan izin hak siar dari FIFA. Belum diketahui apakah FIFA Plus akan menutup live streaming gratis untuk wilayah Indonesia. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa karena babak playoff antar konfederasi, satu dari wakil Afrika, satu dari Asia. Kemarin kita juga mencari siapa penyelenggaranya karena ini kan untuk Olimpiade, apakah IOC atau FIFA. Ternyata FIFA, kemudian kita kejar, buka Arya. Kami sampai bilang ke FIFA, bila perlu kita yang produksi untuk siarannya. Ternyata mereka mau menyiapkan siarannya dan memberitahu kita dan menawari tender 2 hari lalu. Dan, hari ini sudah bisa diketahui pertandingan ini bisa disiarkan di televisi, ujar Arya. Arya berharap siaran langsung Indonesia vs Guinea bisa dinikmati seluruh masyarakat pencinta sepak bola tanah air. Ini upaya maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi setelah beberapa jam melawan Irak kemarin semua tim kita kerja untuk ini, mudah-mudahan dengan ini semua masyarakat kita bisa menikmati dan mendukung perjuangan mereka, tutur Arya. Laga Indonesia vs Guinea akan digelar di markas latihan timnas Prancis, Clairefontaine, Paris, Prancis. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kepastian siaran langsung laga Indonesia vs Guinea diumumkan lewat Instagram resmi RCTI, Senin 6/5. Laga Indonesia vs Guinea merupakan laga penentuan kedua kubu untuk memperebutkan tiket terakhir Olimpiade 2024 Paris. Tim pemenang duel Indonesia vs Guinea dipastikan bakal tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Berita selanjutnya, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel sudah kehilangan simpati publik. Nyatanya saat curhat anak istrinya diserang netizen, ia justru mendapatkan komentar pedas. Bung Toel diketahui sebagai sosok yang kerap mengkritik Sinteyong. Meski performa timnas Indonesia sudah berkembang, ia tak memberikan apresiasi kepada juru taktik asal Korea Selatan. Imbasnya banyak netizen yang geram terhadapnya. Bung Toel kerap kali diserang netizen karena selalu kontra dengan Sinteyong. Kini dirinya curhat karena serangan netizen tersebut sudah merembet ke anak dan istrinya. Bung Toel mengeluarkan keluh kesahnya. Kalau saya seorang mengkritisi, pertanyaannya kenapa respons efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal, ucap Bung Toel dinukil dari Instagram @terang_media. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya diserang, keluarga saya diserang. Lalu media-media di mana saya podcast juga diserang. Yang menimbulkan pertanyaan besar lalu kalau kita alergi kritik lalu kita harus menyerang, atau memberikan ancaman dan sarkas begitu berlebihan, sambungnya. Di sela-sela curhatannya ini, Bung Toel justru menyentil Sinteyong.
Ia beranggapan keluarganya diserang karena kontra dengan pelatih Korea Selatan ini. Apakah Shin Tae-yong segitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Shin Tae-yong yang semua berbondong-bondong menyerang saya. Apakah Shin Tae-yong yang seorang malaikat? Ujarnya. Sontak netizen justru memberikan respons pedas terhadap Bung Toel. Padahal ia jengah diserang, tapi malah tak menghentikan kritikannya. Belajar menghargai itu perlu. Ketika negara kita sedang berjuang ya ayo dukung, komentar An. Makanya jangan nyerang personal, diserang balik ngoceh, sahut Jidan. Kalau gak mau dihujat jangan menghujat orang dong. Sekarang giliran diserang gak terima konyol, seru Pandu. Berita selanjutnya, pelatih Timnas U23 Gini, Kaba Diawara tidak memandang remeh Timnas U23 Indonesia yang akan menjadi lawannya merebut tiket Olimpiade 2024. Kaba Diawara malah menyebut tim asuhan pelatih Shin Tae-yong tidak mudah menyerah begitu saja menghadapi lawan-lawannya. Mereka Indonesia, adalah tim yang terorganisir dengan sangat baik, ujar Kaba Diawara dilansir bolasport.com dari Gene Info. Disiplin adalah inti dari sistem permainan mereka, kata Diawara yang merupakan mantan pemain klub Arsenal dan Paris Saint-Germain tersebut. Timnas U23 Indonesia bakal menjadi wakil Asia pada playoff Olimpiade 2024. Duel antara Indonesia vs Guinea akan bergulir pada tanggal 9 Mei tahun 2024 di kota Paris. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Kaba Diawara bertekad membawa tim asuhannya lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Sama seperti Indonesia, Gini juga sudah lama tidak tampil di putaran final cabang sepak bola Olimpiade. Terakhir kali Gini tampil di Olimpiade terjadi pada edisi 1968 di Mexico City, Meksiko. Sementara Indonesia terakhir kali tampil di Olimpiade terjadi pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Kaba Diawara mewaspadai semangat juang Timnas U23 Indonesia yang sudah mereka perlihatkan selama Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pria yang khusus ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Gini untuk laga menghadapi Timnas U23 Indonesia itu menyebut lawannya tak mudah menyerah. Dia menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi Timnas U23 Indonesia. Kaba Diawara menyiapkan kecepatan dan kemampuan fisik untuk menangkal kekuatan Timnas U23 Indonesia. Mereka juga sangat tangguh, ujar Kaba Diawara. Tim-tim Asia memiliki ciri khas untuk tidak menyerah. Tergantung pada kami untuk menemukan solusi untuk melawan tim yang akan kami hadapi pada tanggal 9 Mei dengan menghadirkan kecepatan dan perlawanan fisik yang nyata. Kami harus tetap fokus, karena playoff Olimpiade ini seperti final NBA yang akan berlangsung pada game ke-7, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan, ujarnya.